Selamat pagi teman-teman. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil UAS komunikasi data. Di sini ada Wiltron Pelangi dengan NIM C1955201008 dan ada saya Rico Stephenson C1955201003 dan ada Yoga Pangestu C195520100025. Next. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Unsur komunikasi data terdiri dari sumber data, transmitter, media komunikasi data, media transmisi, dan penerima data disebut receiver. Hal-hal penting yang harus diperhatikan di sini adalah media transmisi, kapasitas channel, transmisi, tipe channel transmisi, kode transmisi, mode transmisi, protokol sistem, dan penanganan kesalahan transmisi. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Next. Ya, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Penjelasan mengenai macam-macam gangguan pada jaringan komputer. Macam-macam gangguan pada jaringan. Yang pertama, noise. 2, interferensi. 3, padding. 4, redaman. Noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Menurut sumbernya, noise ini dapat dibedakan menjadi 1. Internal noise akibat thermal intermodulasi crosstalk. 2. Internal noise akibat atmosfer extraterrestrial man-made. Next. Random noise adalah noise yang terjadi tidak bisa diprediksi. Macam-macam random noise. Yang pertama, thermal noise adalah noise akibat adanya efek panas. Yang kedua, intermodulation noise adalah noise akibat masuknya frekuensi asing ke saluran komunikasi. 3. Crosstalk noise adalah noise akibat masuknya sinyal asing ke seluruh komunikasi. Yang keempat, impulse noise adalah noise akibat masuknya sinyal yang memiliki level tegangan yang cukup tinggi secara tiba-tiba ke saluran komunikasi. Dan yang kelima, padding noise adalah noise akibat perubahan kondisi atmosfer bumi. Statistical noise adalah noise yang terjadi dapat diprediksi. Macam-macam statistical noise. Yang pertama, redaman adalah turunnya level tegangan sinyal yang diterima akibat karakteristik media. 2. Tundaan adalah keterlambatan datangnya sinyal sehingga memperlambat pemrosesan. Dan cara mengatasinya, yang pertama mengantisipasi dan meminimalisir secara gangguan dari luar. Yang kedua, menaikkan SNR atau signal to noise ratio. Yang ketiga, menjauhkan media transmisi dari medan listrik. Dan yang keempat, menggunakan kabel terisolasi. Next. Interferensi
adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Ada beberapa jenis kategori interferensi. Interferensi antar jaringan satelit adalah gangguan yang diakibatkan jarak antara satelit satu dengan yang lain. Yang kedua, interferensi jaringan terestrial adalah gangguan yang disebabkan frekuensi kerja dari sistem sama. Yang ketiga, interferensi cross polarisasi adalah gangguan disebabkan dari pengguna frekuensi yang sama dan power yang dipancarkan atau transmitter. Yang keempat, interferensi CO channel antar kanal adalah gangguan disebabkan oleh frekuensi channel atau tidak ada jarak antar kedua frekuensi atau guard band. Yang kelima, interpretasi transmita adalah gangguan disebabkan ketidaksempurnaan instalasi ST bumi atau SNG yang bekerja pada frekuensi 52 sampai 88 MHz sehingga frekuensi radio FM 88 sampai 108 MHz akan masuk ke dalam sistem uplink. Yang ke-6, interferensi intermodulasi antara karir adalah gangguan ini ketidaklinearan dari power amplifier atau HPA bila digunakan untuk multi carrier. Terjadi akibat kedekatan satelit converge yang saling overlapping band frekuensi yang sama. Next. Dan cara mengatasinya, yang pertama sinyal besar dengan kata lain signal to noise ratio atau SNR harus setinggi mungkin. Untuk memperoleh SNR yang tinggi, ada dua kondisi yang harus dipenuhi sekaligus. Sinyal yang diterima oleh pesawat penerima harus lebih tinggi dari sensitivitas penerima. Level noise di input penerima harus lebih rendah dari sinyal yang masuk. Noise definisikan sebagai segala sesuatu yang bukan sinyal yang kita inginkan. Gagal memenuhi kedua kondisi tersebut akan menyebabkan SNR yang rendah. Cara mengatasi yang kedua, memaksimalkan level sinyal yang diterima. Ketiga, pilih frekuensi yang tidak banyak digunakan oleh stasiun lain. Dan 4, ubah lokasi peralatan atau antena. Yang terakhir, gunakan jalur-jalur yang pendek. Jangan berusaha membangun sambungan jarak jauh. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan mengapa pentingnya mempelajari komunikasi data dalam kehidupan nyata. Dalam sistem komunikasi data, yang dimaksud dengan komunikasi data adalah proses aktif pengiriman data dari satu titik ke titik yang lain. Pengiriman data sendiri dilakukan melalui salah satu elemen komunikasi data, yakni saluran komunikasi atau media transmisi seperti kabel tembaga, saluran komunikasi nirkabel, fiber optik, media penyimpanan, dan komputer buses. Data disajikan dalam bentuk sinyal elektromagnetik, seperti voltase, elektrik, gelombang radio, gelombang mikro, atau sinyal inframerah. Komunikasi data kini telah banyak diterapkan di berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, perbankan, industri hiburan, dan lain-lain. Berikut ada beberapa contoh komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ATM. ATM atau Automated Teller Machine, atau dalam bahasa Indonesia
disebut dengan anjungan tunai mandiri adalah sebuah alat telekomunikasi elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi keuangan seperti penarikan tunai, transfer, deposit, pembelian atau pembayaran, atau sekedar hanya untuk mengetahui informasi saldo setiap saat tanpa perlu berinteraksi langsung dengan pegawai bank. ATM pertama kali digunakan pada tahun 1967 di London dan kini hampir seluruh kota di seluruh dunia telah memiliki ATM. Yang kedua yaitu surat elektronik atau electronic mail. Contoh komunikasi data lainnya yang juga merupakan contoh komunikasi digital adalah elektronik. Electronic mail atau surat elektronik adalah mekanisme digital yang digunakan untuk saling bertukar pesan melalui internet atau intranet. Pesan-pesan dikirim dan diterima melalui surat elektronik biasanya sebagai encoder dalam bentuk ASCII. Selain teks, kita juga dapat mengirim dan menerima pesan dalam bentuk gambar atau suara. Sebagian besar surat elektronik dikirimkan atau ditransmisikan sebagai data yang sesuai dengan komputer dan berjalan di sepanjang jaringan data. Bentuk umum surat elektronik diantaranya teks, jaringan pesan yang dialihkan, sistem pesan berbasis komputer, dan faksimili. Yang ketiga, faksimili atau faksimiles. Faksima atau faks adalah salah satu peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Faks adalah transmisi dokumen atau gambar dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dikirim, dipindai terlebih dahulu, dan kemudian dikirimkan melalui jaringan telepon atau internet. Di era digital sekarang, kehadiran internet sebagai komunikasi telah mengurangi penggunaan faks di dunia bisnis. Yang keempat, telepon genggam atau handphone. Handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan pengiriman atau menerima teks. Sebagai media komunikasi modern, telepon genggam atau handphone juga memiliki beberapa fitur lain seperti perambaan web, aplikasi permainan, kamera, pemutar video, Bluetooth, dan sistem navigasi. Komunikasi yang dilakukan melalui telepon genggam umumnya menggunakan gelombang radio. Mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan selamat pagi.